Selamat pagi, semangat lingkungan bagi kita sekalian. Kerjasama antara Jam Tani, Yayasan AT Kelem, dan Sekolah SMA GBKP Kabanjahe atas proyek RICAM, Rural Youth Climate Change Movement, gerakan untuk anak-anak muda di pedesaan, khususnya di sekolah SMA GBKP sudah dilakukan dengan baik. Hasilnya setelah 6 bulan pelayanan ini dan juga implementasi ide-ide kreatif yang diberikan di dalam perlombaan ini, di dalam kompetisi ini sudah terbukti dengan sangat luar biasa, sehingga sekolah mewakili dari SMA GBKP Kabanjahe menjadi juara 1. SMA GBKP Kabanjahe, anak-anak memilih proyek adaptasi mitigasi perubahan iklim di dalam pengelolaan sampah, limbah, dan juga model agroponik forestry dan juga agroponik apung. Sudah berhasil dilakukan dan sangat memuaskan hasilnya. Anak-anak juga paham, mengerti arti terlibat di dalam perlombaan ini, tidak hanya sekedar formalitas, tetapi mereka juga melakukannya dengan sangat luar biasa. Selamat bagi anak-anak kami, sehingga hasil dari proyek ini tidak berhenti di sini, tetapi tetap akan dilanjutkan secara berkelanjutan di masa depan. Yang saya lakukan sebagai mentor, yang pertama itu adalah sosialisasi. Yang kedua, mendampingi setiap kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Yang ketiga, mendampingi setiap kegiatan implementasi dari apa yang kami buat di proposal kami. Saya sebagai mentor melakukan metode yang begitu luar biasa kepada anak-anak kita. Yang pertama pastinya saya melibatkan setiap peserta tim volume. Setiap ke-6 peserta ini selalu saya ingatkan baik di sekolah maupun dari grup WA kami. Adapun kendala yang kami hadapi di lapangan, yang pertama itu ada teknik penanaman. Sebagai peserta didik yang ada tim volume saat ini, bahkan saya sebagai mentor kurang mengerti mengenai penanaman bibit-bibit yang kami lakukan. Yang kedua itu adalah pembuatan kolam. Kami sebagai siswa dan saya sebagai mentor belum terlalu paham bagaimana cara atau teknik pembuatan kolam tersebut. Jadi kami meminta bantuan dari setiap guru yang mengerti bagaimana teknik, cara atau pembuatan kolam, bahkan penyemaian bibit yang kami lakukan. Dalam pembuatan ekoenzim, kami mengumpulkan sampah buah dari teman-teman dan pedagang rujak. Untuk pembuatannya, kami menggunakan perbandingan 1:3:10, di mana 1 kilo gula merah yang diiris, 3 kilo sampah buah yang sudah dipotong kecil, dan 10 liter air. Ketiga bahan ini dicampur rata dan ekoenzim dapat dipanen setelah 3 bulan. Dalam pembuatan kolam hidroponik apung, kami mulai dari mengajak teman-teman yang di sekolah ini untuk bekerja sama dalam mengumpulkan sampah plastik. Kemudian setelah sampah plastiknya terkumpul, kami pun kemudian mencuci sampah plastik tersebut, lalu mengeringkannya agar sampah plastiknya tidak lembab. Setelah sudah bersih, sampahnya kami potong-potong menjadi kecil agar lebih mudah dimasukkan ke dalam botol aqua. Harapan kami proyek ini dapat terus berlanjut karena proyek ini memberi banyak sekali pelajaran berharga buat kami dan mengajarkan kami untuk lebih bisa mengatur waktu, untuk bisa memecahkan masalah bersama, dan lebih berpikir secara kreatif lagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan atau menyemaikan bibit untuk penerapan hidroponik apung. Yang pertama, kami membeli bibit selada dan kangkung di toko online dan juga media rokolnya. Lalu media rokol yang sudah dibeli sebelumnya akan kami potong-potong menjadi persegi, lalu dilubangi dan bibit tersebut diletakkan ke rokol yang sudah dilubangi. Lalu untuk media penerapannya dibuat di talam agar bibit tersebut dapat berkembang dengan baik. Kami tim volume akan menyiram bibit tersebut selama
sehari 2 kali. Styrofoam ini adalah bekas dari tugas-tugas siswa yang tidak terpakai lagi. Styrofoam tersebut kami lubangi menggunakan pisau cutter dan kami sesuaikan ukurannya dengan aqua gelas bekas yang akan kami gunakan juga sebagai wadah tempat rokol dan bibit yang sudah kami semaikan. Setelah kami melubangi styrofoam tadi, kami menusukkan tusuk gigi atau lidi ke dalam rokol agar benih tersebut dapat berdiri dengan baik di atas aqua gelas tersebut. Kami meletakkan rokol ini di atas kolam dan tidak terendam air, hanya 1/4 bagian atau setengah bagian yang terkena rendaman air. Setelah itu, nutrisi yang didapatkan oleh tanaman ini, kami membuat nutrisinya itu dari ekoenzim yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tadi. Agroforestry adalah sebuah sistem di mana pada sistem tersebut menggabungkan tanaman kehutanan dan tanaman pangan atau obat-obatan dengan tujuan untuk menghemat biaya ataupun untuk sistem yang lebih terencana, bersusun, dan jauh dari kata kering, teman-teman. Dengan adanya berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, agroforestry mampu memanfaatkan lahan, cahaya, dan nutrisi tanah secara lebih optimal. 2. Menambah pendapatan petani. Petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja, tetapi bisa mendapatkan hasil panen yang lebih beragam di dalam satu lahan. 3. Melindungi lingkungan. Pohon-pohon dalam sistem agroforestry berfungsi menyerap karbon, menjaga kualitas udara, serta mencegah banjir dan erosi. 4. Memperbaiki kesuburan tanah. Daun yang gugur dan membusuk menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah. Akar tanaman juga membantu menjaga struktur tanah dan mengurangi kehilangan unsur hara. Dan yang terakhir adalah tahan terhadap perubahan iklim. Keberagaman tanaman menjadikan lahan lebih tangguh menghadapi cuaca ekstrim seperti kekeringan atau hujan yang deras. Saya Sedar Barus SSI sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini mengucapkan banyak terima kasih di mana ada hubungan kerjasama yang baik antara Yayasan AT Keleng, Rikem, dan sekolah kita SMA Swasta GBKP Kabanjahe. Sekolah kita ini merupakan sekolah swasta di bawah naungan Modramun GBKP Kabanjahe dan juga sudah berakreditasi A, di mana pada saat ini dalam kegiatan kontes school yang dilaksanakan oleh Yayasan AT Keleng dan Rikem, sekolah kita menjadi sekolah pemenang atau winner untuk kegiatan yaitu perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Yayasan AT Keleng dan Rikem. Kami berharap begitu juga dengan Rikem dan Yayasan AT Keleng bahwa anak-anak kita ini peduli terhadap lingkungan. Besar juga harapan kami dengan adanya school contest ini, maka anak-anak juga punya motivasi terus untuk mengasah kemampuannya supaya hasil kreatifnya bisa kita tunjukkan kepada khalayak umum, begitu juga dengan masyarakat. Sebagai kepala sekolah, saya juga berharap agar Yayasan AT Keleng dan Rikem agar terus melaksanakan kegiatan seperti ini supaya adik-adik kelasnya nanti bisa lebih termotivasi dan bisa lebih gigih lagi untuk belajar dan mencintai lingkungan.